Ya teman-teman, sebelum memulai suatu investasi, saya yakin kita harusnya tahu terlebih dahulu apa sih kekurangan dari aset investasi tersebut ataupun kelebihannya apa dan cocokkah dengan karakter kita, seperti apa yang ingin disampaikan oleh Bagus Darmawan 1061. Hyung sekali-sekali bahas soal SBN, kelebihan garis miring monyet atau ya kekurangannya. Makasih Hyung. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas kekurangan dan kelebihan dari SBN. Sebelum masuk ke video lebih dalam, yuk teman-teman kita absen terlebih dahulu dengan cara nge-like video ini ataupun tulis di komentar hadir Hyung, biar saya tahu teman-teman yang mana yang sudah hadir, yang mana sudah duduk manis, sudah siapkan cemilan dan minumannya untuk menonton video ini sampai habis. Ya, jadi mari kita mulai terlebih dahulu dari kekurangannya, karena biasanya kita kan santap yang pahit-pahit terlebih dahulu baru nanti belakangan yang kita cicipi manis-manisnya. Nah, SBN atau surat berharga negara ini kekurangannya sangat sulit saya temukan, sehingga kekurangan-kekurangan yang akan saya paparkan nanti itu merupakan hasil opini dan pengalaman saya, dan mungkin itu kekurangan bagi saya dan belum tentu kekurangan bagi teman-teman. Oke, jadi masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah minimal pembeliannya. Minimal pembeliannya biasanya itu 1 juta. Nah, menurut saya pribadi 1 juta untuk satu porsi investasi itu agak berat. Benar nggak teman-teman? Teman-teman tahu bahwa saya sudah mulai investasi reksadana mungkin berkisar 3 tahunan ya teman-teman ya. Dan saya juga tahu, nggak semua sih, tapi saya tahu ada teman-teman yang mulai investasinya itu dari 10.000. Benar kan? Ada yang 100.000, ada yang 200.000, dan masih banyak nominal lainnya. Sehingga kalau untuk 1 juta satu aset investasi, mungkin dirasa agak berat. Benar nggak teman-teman? Boleh dong, jadi ini masuk ke salah satu kekurangan dari SBN. Lanjut masuk poin yang kedua. Tidak dapat DCA, itu menurut saya ya teman-teman ya, karena kalau di aplikasi Bibit ya, kita kan ngomongannya aplikasi Bibit ya teman-teman ya, saya belum menemukan adanya pasar sekunder untuk membeli SBN ini, sehingga kalau kita udah beli, karena ada beberapa SBN yang nilainya bisa turun ya teman-teman ya, kita nggak bisa nambah lagi posisi kita seperti apa yang biasa saya lakukan atau dikenal dengan DCA. Jadi ini saya juga menganggap bahwa ini adalah salah satu kekurangannya. Benar nggak teman-teman? Lanjut, yang poin berikutnya adalah masalah pencairannya teman-teman. Memang sih investasi tujuannya kan jangka panjang, tapi selama perjalanan kita nggak tahu apakah jangan-jangan di depan ada lubang hitam yang membuat kita terjatuh dan masuk ke dimensi lain, yang artinya kita apes ya, kejadian yang tidak kita harapkan terjadi pada kita itu mungkin saja bisa terjadi, dan apabila itu terjadi, amit-amit terjadi, dan terpaksa kita harus menjual aset investasi kita untuk menutup atau mengurangi masalah yang terjadi ini, sehingga kita harus melakukan penjualan. Dan disinilah menurut saya kekurangan dari SBN, yaitu tidak semua jenis ya, tidak semua jenis. Jadi ada beberapa jenis yang memberikan syarat-syarat dalam pencairan, seperti contohnya hanya bisa dicairkan ketika jatuh tempo ya. Kemudian ada juga yang hanya bisa dicairkan 50% saja, atau lebih dikenal early redemption ya teman-teman. Ada juga yang harus menunggu masa tertentu, holding period, ada yang 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung dicairkan seperti itu. Menurut saya itu merupakan suatu kekurangan. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, jadi saya rasa 3 dulu kekurangannya. Teman-teman mau tambahkan kekurangannya lagi, tulis saja di komentar, karena kita akan langsung masuk yang kelebihan SBN. Nah, kalau kelebihannya banyak, jadi saya enak. Yang pertama, sesuai namanya itu adalah surat berharga negara. Dia dijamin negara. Sehingga menurut saya ini merupakan kelebihan yang patut
dijadikan nomor satu karena otomatis ya teman-teman ya, ini adalah resiko ataupun tidak beresiko, risk free seperti itu. Ya kalau misalnya katakanlah kalau surat berharga negara SBN ini gagal bayar, teman-teman tahu sendiri kan apa yang terjadi pada negara tersebut. Berikutnya setelah itu ada imbal hasil yang sangat menggiurkan. Kupon yang kita terima ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan aset investasi low risk lainnya, SBN termasuk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Teman-teman boleh bandingin ke reksadana pasar uang ataupun deposito. Lihat tingkat pengembalian ataupun return mana yang lebih tinggi. Tulis di komentar, setuju nggak? Dengan membeli SBN kita juga merupakan warga negara Indonesia yang baik karena kita juga turut berkontribusi pada negara. Nah, kemudian masuk ke poin yang tanda tanya. Lah, kenapa tanda tanya? Karena dia bisa masuk ke kelebihan dan dia juga bisa masuk ke kekurangan. Apakah itu? Ya benar, dia adalah resiko untuk ruginya, ya. Jadi di SBN ini terutama beberapa jenis katakanlah ORI dan SR itu memiliki resiko capital loss yang artinya nilai obligasinya bisa turun dan bisa naik. Kalau naik kan jadi capital gain ya. Jadi kita ngomonginnya capital loss. Nah teman-teman, jadi dia mempunyai resiko untuk rugi demikian ya. Teman-teman juga tahu kan tadi kita sempat bahas bahwa dia ada beberapa jenis yang bisa cairin 50% terlebih dahulu ataupun setelah melewati masa holding period. Disinilah yang dikatakan mungkin saja terjadi dengan capital loss, masuk ke kekurangan. Namun apabila kita pegang terus nih SBN sampai jatuh tempo, dia bakal balik ke nilai awal yang kita investasikan. Jadi menurut teman-teman ini mau masuk ke kekurangan atau ke kelebihan? Lanjut lagi, dan kelebihan yang tidak kalah penting adalah pajaknya cuma 10%. Nah setelah ngebahas kekurangan dan kelebihannya, muncul dalam hati, ya saya udah tahu nih dan sepertinya saya mau mulai investasi SBN. Belinya di mana Hyung? Nih saya tampilin dulu aplikasi bibit saya, udah muncul kan di samping. Bisa di download di Play Store ataupun App Store, dan tenang saja bagi yang belum ada langsung download dan masukin kode referral di sini biar dapat cashback 25.000. Seperti biasa teman-teman pasti lagi nungguin update portofolio saya nggak lupa kok, tenang aja. Di obligasi masih plus ya 3%-an dan 3%-an, dua-duanya sama. Di saham saya plus 0,95%. Kemarin sempat minus nggak? Kayaknya nggak sempat ya kalau untuk BNI AM Index 30. Makanya keluar pertanyaan, Hyung kok punya lu masih plus, punya saya udah minus? Ada, saya jawab. Kemarin siapa yang nanya kayak gitu? Lanjut lagi ke yang namanya reksadana campuran. Ini udah minus 2,29%. Udah agak menyakitkan mata ya teman-teman ya. Jadi kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Tapi berdasarkan semua all-in portofolio saya masih plus 0,39% ya teman-teman. Nah kita kan udah ngebahas kekurangan dan kelebihan SBN. Belinya tuh di sini teman-teman. Scroll agak ke bawah dan di sini ada yang namanya SBN. Ini adalah surat berharga negara yang sedang berlangsung. Ini artinya kita bisa beli ya teman-teman ya. Yang ada mendatang dan juga ada yang berakhir. Nah teman-teman, ini yang ditawarkan sekarang ada sukuk retail SR018T3. Itu periode pembeliannya 3 Maret sampai 29 Maret. Imbal hasilnya 6,25%. Dan sukuk retail SR018 Min T5 ini sama juga periode pembeliannya, namun imbal hasilnya 6,4%. Ya ini untuk yang berakhir sudah banyak ya teman-teman ya. Beli di aplikasi bibit itu simple, mudah teman-teman, tinggal ikutin instruksinya. Hanya sebelah mata sudah bisa kok kita kok, gampang banget soalnya. Lanjut lagi yang ke mendatang, ini sudah sangat 1, 2, 3, 4, 5 udah ada SB5 SBN yang siap ditawarkan lagi. Oke, jadi bagaimana Bagus Darmawan 1061? Nggak salah kan saya sebutnya kan? Itu tadi kita ngebahas secara singkat kelebihan dan kekurangan dari SBN. Bagi teman-teman yang mau tambahin aja di komentar, jangan malu. Dan tidak terasa bel sudah berbunyi, tanda
kelas sudah berakhir ya teman-teman ya. Semoga teman-teman senang dan suka dengan apa yang saya sharingkan, sehingga teman-teman mau untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dan bagi teman-teman yang masih ingin ikut kelas-kelas seperti ini, teman-teman boleh aja masuk nih ke kelas yang ini. Nah, dan bagi teman-teman yang tetap ingin rutin absen terus untuk kelas-kelas berikutnya, silakan subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.